Oke, ini untuk tugas kedua. Jadi di sini saya udah implementasikan unit test. Sebelumnya di sini kita udah punya folder test yang isinya nanti ada dashboard test dan ada dashboard hook test. Untuk dashboard test ini nantinya kita bakal melakukan unit testing terhadap komponen dashboard, dan untuk dashboard hook dia bakal melakukan testing terhadap dashboard hook atau hook dari dashboard komponen seperti itu. Dan di sini saya bakal coba buat running npm test buat melakukan pengecekan terhadap semua unit test yang udah di define seperti itu. Dan di sini kita bakal coba lihat apakah statusnya itu pass, dan ya sebenarnya dilihat di sini semua testing itu berhasil dilakukan. Jadi di sini kita punya 4 testing dan semuanya pass. Oke. Dan di sini saya bakal coba buat perlihatkan di mana saya melakukan dashboard test. Pernah lihat di sini kita punya mocking, kita bakal mocking Axios. Kenapa kita mocking? Karena kita pengen menghindari untuk Axios itu membuat request asli, jadi seperti itu. Jadi kita bakal handle seandainya nanti di dalam proses melakukan testing request flow dari app-nya itu bakal kepanggil. Jadi kita pengen menghandle itu. Dan di sini kita punya kita punya tes pertama, yaitu kita pengen ngerender dashboard dan elemen-elemen lain. Jadi kita pengen working di dashboard render. Jadi di sini kita render dashboard. Pertama kita render dulu dashboard, kemudian kita pengen pastiin kalau title itu berhasil di render. Jadi setelah aplikasi di render, kita pengen pastikan kalau ada teks dashboard di dokumen atau di UI seperti itu. Jadi kita bisa cek dengan menggunakan ini. Kemudian kita juga bisa, kalau kita pengen memastikan adanya input field, jadi diaplikasikan kita punya input untuk memasukkan new activity. Jadi kita bisa gunakan method ini. Jadi kita bisa screen get placeholder tag. Jadi kita bisa ambil elemen input dengan cara menggunakan method ini. Jadi kita kan udah tahu nih kalau di dashboard kita itu di field input itu kita punya field dengan value dari placeholdernya itu activity name seperti itu. Di sini kita bisa pastikan kalau kita pengen pastikan elemen input ini berhasil kita render. Kemudian di sini kita juga pengen memastikan kalau ada button tambah aktivitas di screen. Jadi kan di sini ada button tambah aktivitas, teksnya itu kan add activity. Jadi kita bisa lakukan pengecekan di screen itu harus ditampilkan tulisan add activity. Jadi kita pengen lakukan hal itu. Kemudian di sini untuk initial setup. Jadi di sini kita pengen ada label no activities found kalau tidak ada data yang kita return di API seperti itu. Jadi untuk data aktivitas yang di return di API itu tidak ada. Jadi nantinya kita bakal display no activities found. Kemudian untuk di sini kita punya testing untuk menambahkan aktivitas baru. Jadi di sini kita render terlebih dahulu, kemudian kita get input elemen, dan kita get button. Jadi kita get elemen-elemen yang kita butuhin buat melakukan simulasi user input data baru seperti itu, aktivitas baru. Jadi di sini kita simulasikan user input. Jadi kita masukkan di input aktivitas baru itu value-nya new activity, kemudian kita klik buttonnya, dan begitu ini tidak ada masalah atau tidak ada error, jadi nantinya dia bakal memberikan respon test valid seperti itu. Kemudian di sini untuk unit test elemen komponen, di sini kita beralih ke dashboard hook, dan di dashboard hook sama kita juga lakukan mocking terhadap Axios. Di sini kita punya tes untuk melakukan fetching data dan mendisplay data. Jadi di sini kita
kita simulasiin gimana proses fetching data dari aplikasi. Jadi kita tentuin data default buat testing, kemudian kita pengen pastikan data ini terdisplay dengan baik, terdisplay di aplikasi seperti itu. Jadi setelah kita fetching data, kita juga render dashboard, kemudian baru kita pastiin data-data ini udah ada di screen seperti itu. Jadi kita pengen pastikan kalau data activity 1 itu ada di dokumen, kemudian data activity 2 juga ada di dokumen. Dan di sini kita juga pengen pastiin API itu cuma dipanggil sekali, jadi kita panggil function ini. Untuk tes kedua itu kita punya harus menampilkan no activities found jika tidak ada data. Jadi di sini kan setelah kita sama kayak tes pertama, kita juga memberikan data kepada UI. Jadi kita mensimulasikan adanya proses fetching data di sini, dan data defaultnya itu kita kasih empty array, dan kemudian kita render. Dan di sini setelah elemen atau komponen mendapatkan data empty array, kita mesti kita mengexpecting value kalau no activity found itu ada di layar. Jadi seperti itu. Jadi kita pengen pastikan kalau aplikasi kita udah berhasil menampilkan tidak ada aktivitas ditemukan kalau seandainya ada kondisi di mana data itu tidak ada atau empty array seperti itu. Dan ya, inilah untuk tugas kedua seperti ini.